Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kita Bapak sini akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ibu Proy, pimpin doa ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Doble, Hadir. Baik. Jamal, Hadir. Kabur, Gak ada Pak. kemana dia? Pola. Gak tahu Pak. Alfa. Apa? Ibu Proy, Saya. berarti cuma kabur nih Mas ya. Ya Pak. Sudah. Nah, materi kita minggu ini tentang fungi atau jamur. Udah nih tahu apa itu fungi? Belum. Kemarin nggak belajar. Enggak. Yang Bapak suruh? Lupa Pak. Udah. Ini Bapak Bapak jelasin sedikit ya. Sebelumnya Bapak kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita minggu ini. Yang pertama, Bapak harapkan anak-anak bisa tahu ciri-ciri umum divisi dalam kingdom fungi. Selanjutnya, Bapak harapkan anak-anak dapat menjelaskan dan mengelompokkan fungi setelah Bapak sampaikan materi. Selanjutnya, Bapak harapkan anak-anak dapat mengetahui struktur tumbuhan jamur dari berbagai golongan yang ada. Selanjutnya, Bapak harapkan anak-anak mengetahui cara-cara perkembangbiakan jamur yang dapat dimakan. Nah, yang terakhir Bapak harapkan anak-anak tahu cara reproduksi jamur sesuai divisinya. Baik, kita masuk ke materi. Jadi fungi itu adalah organisme eukariotik yang bersel tunggal atau banyak dan tidak memiliki klorofil. Sel jamur memiliki dinding sel yang tersusun atas kitin. Jadi jamur ini beda dengan tumbuhan lain. Kalau tumbuhan lain itu dia mempunyai klorofil, tapi kalau jamur tidak. Makanya jamur ini digolongkan ke tumbuhan tingkat rendah. Selanjutnya, ciri-ciri dari jamur. Ciri-ciri jamur yang pertama itu sudah pasti, dia bersel kecil atau tunggal. Inti sel sudah memiliki membran inti yang disebut eukariotik, tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof, baik secara parasit maupun sporofit. Dinding sel tersusun atas zat kitin. Tubuh tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa. Percabangan hifa membentuk jaringan miselium yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Hidup di tempat yang kaya akan zat organik, lembab, dan kurang cahaya. Perkembangan secara tidak kawin melalui proses pembelahan dan secara kawin melalui proses pembelahan inti sel dari dua inti sel indukan. Nah, jamur juga tidak memiliki akar, batang, maupun daun yang sejati. Selanjutnya, cara jamur memperoleh makanannya. Nah, jadi jamur itu menyerap zat organik dari lingkungannya melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Nah, jamur dibagi 3 untuk cara hidupnya. Yang pertama, secara sporofit. Nah, jamur secara sporofit mendapatkan nutrisi dengan cara mengurai organisme yang telah mati. Jadi jamur yang hidup secara sporofit, dia hidup di tumbuh-tumbuhan atau batang kayu yang sudah mati. Contohnya seperti jamur tiram yang biasa kita makan, atau jamur pentol. Selanjutnya, jamur parasit, hidup secara parasit dengan cara menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpangi atau inangnya. Nah, jadi jamur parasit ini termasuk jamur yang merugikan ya. Contohnya seperti Ganoderma aplanatum. Itu jamur yang tumbuh di pepohonan. Nah, umumnya jamur parasit ini tidak dapat dimakan.
dia bersifat racun. Selanjutnya, jamur hidup secara simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Nah, jamur yang hidup secara simbiosis mutualisme ini mendapatkan nutrisinya dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangannya. Nah, jadi jamur yang hidup secara simbiosis mutualisme ini dia saling menguntungkan. Sampai di sini, apakah ada yang kurang jelas, anak-anak? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Ya. Nanti kalau Bapak tanya bisa ya? Bisa. Udah, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Materi yang selanjutnya yaitu tipe reproduksi jamur. Jadi jamur ini terbagi menjadi dua untuk tipe reproduksinya. Ada yang secara seksual maupun secara aseksual. Selanjutnya kita lanjut ke klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur ini dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama, divisi Zygomicota. Yang kedua, divisi Ascomycota. Yang ketiga, divisi Basidiomycota. Dan yang terakhir, divisi Deuteromycota. Pada divisi Zygomicota, Zygomicota ini memiliki ciri-ciri menghasilkan spora sebagai hasil reproduksi seksualnya. Reproduksi secara seksual menggunakan spora yang disebut zygospora. Bersifat multiseluler, hifanya tidak bersekat. Alat reproduksi seksual disebut zygospora. Nah, contoh jamur dari divisi Zygomicota ini seperti Rhizopus atau Moccus. Nah, kalau yang jamur Rhizopus ini yang kita ketahui yang biasanya di tempe. Nah, jadi jamur tempe itu disebut jamur Rhizopus. Gimana anak? Paham? Paham. Udah, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, selanjutnya ke divisi Ascomycota. Pada divisi Ascomycota ini mempunyai ciri-ciri menghasilkan ascospora sebagai hasil reproduksinya. Bereproduksi secara seksual. Sebagian besar multiseluler, bersifat parasit maupun sporofit. Hifanya tidak bersekat. Contoh spesiesnya ada Penicillium notatum. Selanjutnya ke divisi Basidiomycota. Pada divisi Basidiomycota ini mempunyai ciri-ciri mikroskopis atau multiseluler, makroskopis atau multiseluler. Nah, pada Basidiomycota ini dia bersel makroskopis atau multiseluler. Tumbuh buah berbentuk payung dan berbentuk lembaran. Umumnya dapat dikonsumsi. Nah, contoh dari Basidiomycota ini yang umumnya yang jamur dapat dikonsumsi seperti jamur tiram. Pokoknya jamur-jamur bisa dimakan. Dia tidak bersifat racun. Nah, yang terakhir divisi Deuteromycota. Mempunyai ciri-ciri hidup sebagai sporofit atau parasit, hifanya bersekat, bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi atau dengan conidium. Nah, contoh spesiesnya ada Pinae versicolor. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Apakah sudah jelas? Nah, Baik, Bapak lanjutkan kalau begitu. Selanjutnya ada contoh jamur yang layak dikonsumsi. Nih, buat anak-anak yang ingin mengkonsumsi jamur harap diperhatikan ya. Karena jamur ada yang bersifat racun. Contohnya jamur pada kotoran sapi. Nah, itu jangan dikonsumsi. Zaman sekarang banyak sekali yang makan jamur itu untuk mabuk-mabukan. Itu nggak boleh. Itu bersifat racun. Jamur yang dikonsumsi itu ada indikatornya seperti warnanya tidak mencoklat kecuali jamur oncom. Dia rata-rata berwarna putih. Ya, contohnya jamur tiram yang biasa dibuat jamur crispy itu. Habis itu hidup di tempat yang tidak mengandung zat kimia, tidak berbau tajam. Nah, untuk jamur yang tidak layak dikonsumsi mempunyai ciri-ciri berwarna mencolok. Nah, jadi kalau anak-anak menemui jamur yang berwarna mencolok di sekitar rumah, jangan dimakan. Itu bersifat racun. Mengerti? Ngerti, Pak. oke Pak. Selanjutnya mengandung senyawa sulfida, nggak boleh.
memiliki cincin pada pangkal batangnya, nggak boleh. Nah, jadi kalau jamur yang ada berwarna-warni, yang menarik, yang kelihatannya enak dimakan tuh jangan, karena itu bersifat racun. Mungkin sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Sudah jelas. Jelas, Pak. Dimengerti ya? Mengerti, Pak. Kalau gitu Bapak beri tugas. Oh, buat waduh. Bapak, ya. Mas, terus, tugas. Untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang jamur. Nah, jadi Bapak beri tugas di rumah, tolong dibaca-baca lagi ya materi tentang jamur. Ya, Pak. Nah, selanjutnya kalian buat rangkuman tentang ciri-ciri umum divisi dari yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tolong ditulis. Selanjutnya Bapak minta anak-anak membawa contoh jamur-jamur yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan untuk bahan pengamatan di minggu depan. Dimengerti? Mengerti. Siap, mengerti. Nah, kalau sudah, mungkin pertemuan minggu ini Bapak cukupkan sampai di sini. Tolong ya dikerjakan perintah dari Bapak. Ya, Pak. Ya, kalau gitu Bapak akhiri pertemuan minggu ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.